wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devita Nur Insani dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu video percobaan tentang campuran. Tujuan dari kegiatan percobaan ini yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid melalui percobaan sederhana. Yuk, lebih jelasnya ikuti video yang akan saya tampilkan berikut ini. Percobaan ini, langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama di sini saya menggunakan 3 bahan untuk mengetahui perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid. Di sini saya menggunakan 3 bahan yang akan digunakan. Yang pertama, bahan yang uji cobakan yaitu tepung terigu ini sebagai digunakan untuk menguji coba koloidnya. Kemudian serbuk kopi ini nanti digunakan untuk uji coba suspensi. Kemudian di sini saya menggunakan gula pasir untuk menguji larutannya. Selanjutnya yaitu saya juga menggunakan sendok. Sendok ini digunakan untuk mengaduk larutannya. Kemudian sediakan 3 gelas aqua kosong. Kemudian siapkan masing-masing label. Nantinya label ini akan digunakan untuk menempelkan per masing-masing gelas kosongnya. Kemudian kalian harus menyiapkan air sebagai zat pelarutnya. Kemudian tak lupa kalian juga harus menyiapkan alat tulis untuk menulis nanti hasil pengamatannya itu seperti apa. Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus menyiapkan 3 gelas aqua kosong seperti ini. Setelah itu labeli masing-masing gelas ini dengan label yang telah disiapkan, yaitu kita tempelkan untuk label yang pertama. Kemudian untuk suspensinya, untuk koloid suspensinya kita tempelkan seperti ini. Jadi masing-masing gelas aqua ini sudah ada labelnya masing-masing. Setelah itu langkah yang kalian harus lakukan yaitu yang pertama yaitu kita akan menguji larutan, yaitu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas yang pertama. Kemudian untuk yang koloidnya tambahkan tepung terigu ke gelas kedua 1 sendok makan. Kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan serbuk dari kopi untuk dimasukkan ke gelas yang ketiga. Secukupnya saja. Setelah ini semua bahan dimasukkan ke dalamnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian masukkan air sebagai zat pelarutnya ke masing-masing wadah tersebut. Masukkan, usahakan dari ketiga gelas ini itu airnya harus sama. Setelah kita memasukkan bahannya tadi, maka kalian aduk per gelasnya. Kita aduk hingga merata. Hingga semua larutan bahan yang kita masukkan tadi terlarut dengan sempurna. Kita lakukan untuk gelas yang lainnya juga.
Tunggu hingga beberapa saat. Kemudian setelah kalian tunggu hingga beberapa saat, kemudian nanti kalian bisa melihat perubahan apa yang terjadi, perbedaan dari masing-masing ketiga percobaan yang telah kita uji cobakan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jika dilihat dari fase dan kestabilannya, dilihat dari gelas yang pertama, yaitu dari fase dilihat secara langsung. Untuk gelas yang pertama hanya ada satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tidak terjadi suatu endapan jika kita perhatikan secara seksama. Hanya terlihat satu fase saja, padahal ada dua fase bahkan lebih. Jika dilihat yaitu memiliki warna yang keruh, nampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah melalui reaksi pemanasan ataupun pendinginan. Terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah dengan nyata dan tampak tidak stabil jika kita perhatikan antara serbuk kopi dengan larutan air. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa campuran air dan gula adalah larutan. Campuran air dengan kopi termasuk suspensi. Sedangkan campuran air dan tepung terigu merupakan koloid. Contoh lain dari larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu air dengan gula, air dengan garam, sirup, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari koloid yaitu oli, puding, susu, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari suspensi yaitu terdiri dari air dan pasir. Terima kasih telah menonton video percobaan ini. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.